Oke bang, baik bang. Eh, abang kan di sini sebagai wasit kan bang. Apakah bisa abang ceritakan bagaimana awalnya abang bisa tertarik menjalani profesi sebagai wasit ini dan sejak kapan abang mulai aktif menjadi wasit? Oh, nah sebelumnya memang saya sangat mencintai dunia olahraga, terkhususnya dunia sepak bola. Jadi karena memang di Indonesia persaingan untuk menjadi pemain profesional, jadi saya memutuskan untuk berpindah haluan menjadi wasit. Dan pada tahun 2023 saya mengikuti kursus yang diadakan Asprof Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan lisensi C3, dan sampai sekarang saya memang masih lisensi C3. Oke bang, untuk menjadi seorang wasit tentu banyak proses setelah yang dilalui. Apakah bisa abang jelaskan apa saja, bagaimana entahkah itu di bagian pelatihan atau sertifikasi yang pernah diikuti, apa tantangan terbesarnya itu? Oh, sama seperti yang tadi saya katakan di awal tadi, kalau untuk menjadi wasit itu pastinya harus ada lisensi. Tidak cukup hanya menggunakan kepintaran atau yang lain. Jadi kalau untuk menjadi tantangan terbesar menurut saya, ada memang beberapa hal yang menjadi tantangan terbesar. Yang pertama itu kita harus memiliki mental yang kuat, karena memang kalau menjadi wasit kita sering dimaki, diberikan kata-kata rasisme oleh pemain, bahkan supporter dan juga pelatih setiap tim. Jadi kita harus memiliki mental yang kuat. Dan yang kedua yaitu ketegasan. Kalau menjadi wasit itu, kalau kita mengatakan A, yang harus kita pertahankan harus A, tidak bisa berganti. Nanti bisa memicu kerusuhan. Jadi kita harus tegas dalam memimpin suatu pertandingan. Oke bang. Oke bang. Dalam dunia olahraga aturan kan pasti selalu berkembang gitu. Bagaimana abang mengikuti update atau inovasi terbaru dalam perwasitan? Apakah ada teknologi atau metode baru yang sekarang abang gunakan? Untuk menjadi wasit sebenarnya sekarang sudah lebih dimudahkan kan, karena sudah ada bantuan dari teknologi, yaitu VAR, Video Assistant Referee kan. Jadi VAR itu menjadi asisten kita, dan itu bisa juga menjadi acuan kita ketika kita melakukan kesalahan keputusan seperti itu kan. Jadi kalau untuk inovasi-inovasi, ada juga memang workshop namanya dari FIFA. Itu biasanya setiap tahunnya dilakukan untuk mengupdate seperti peraturan yang tadi kan. Jadi mungkin itu harus dipelajari untuk setiap tahunnya, karena banyak perubahan yang dilakukan oleh FIFA untuk perwasitan seperti ini. Jadi mungkin itu saja. Oke bang. Ya, sebagai wasit menghadapi tekanan dari pemain, pelatih maupun supporter itu tentu tidak mudah kan bang. Betul. Tantangan apa yang paling sering terjadi di lapangan bang? Memang untuk menjadi wasit itu memang cukup rumit, karena banyak tantangan seperti yang tadi saya katakan. Jadi tantangan itu banyak sebenarnya, yaitu terutama untuk bagian mental. Jadi kita harus kuat dalam menahan tekanan dari pemain, pelatih, bahkan supporter setiap tim. Jadi cara mengatasinya, kita harus tetap fokus pada peraturan. Walaupun banyak tekanan dari luar, kita harus tetap fokus pada peraturan dan harus menekankan peraturan. Dan kita juga harus menjaga baik antara bicara kita sama pemain, karena kalau kita salah cakap juga memang bisa juga dipukul. Jadi kita harus menjaga. Jadi pertandingan yang panas ini biasanya adalah di final. Biasanya itu menjadi pertandingan yang sulit untuk dipimpin, karena memang memperebutkan juara. Jadi wajar kan. Jadi kita harus memang kuat dalam ketegasan dan mental.
sebagai wasit sebagai wasit kan itu harus apa, harus istilahnya itu harus profesionalis, itu yang paling penting kan bang. Iya. Apa itu strategi abang untuk memimpin tetap konsisten memimpin pertandingan? Oh, memang bagi wasit terkhususnya saya sendiri profesional, yaitu itu yang paling utama. Contohnya kita tidak bisa menerima suap dan yang lain-lain, dan sebagai wasit itu kita harus mengupdate ilmu kita. Contohnya kita harus mengulang-ulang laws of the game. Contohnya seperti yang tahun lalu sudah berubah peraturannya sama untuk tahun sekarang. Jadi kita harus update setiap apa yang terjadi dan apa perubahan pada laws of the game. Dan yang kedua itu kita harus menjaga kondisi fisik, karena kalau untuk mengikuti lisensi seperti itu, kursus lisensi C3, ada namanya itu tes fisik. Jadi kita harus mempersiapkannya juga, karena di sepak bola juga wasit bukan cuma hanya berdiri saja kan, pastinya ada pergerakan ke sana ke sini. Jadi kita harus latihan juga, latihan agility dan mempersiapkan mental. Bang, kita lanjut ya bang. Oke. Ini sebagai penutup ya bang, apa harapan abang untuk perkembangan profesi wasit untuk kedepannya, serta apa pesan untuk generasi muda yang berminat sebagai wasit? Saran ya, jadi kalau untuk generasi muda nggak usah takut menjadi wasit. Walaupun tadi saya mengatakan banyak tantangan untuk menjadi wasit, sebenarnya itu tidak terlalu buruk kalau kita sudah berada di lapangan. Yang penting kita harus selalu belajar, kita harus update ilmu kita melalui laws of the game. Baru kita harus berintegritas. Jadi kita jangan mau disuap seperti wasit-wasit yang lain di liga pun sekarang memang banyak yang disuap. Jadi kita harus memiliki integritas dan harga diri. Oke bang, itu terima kasih bang atas banyak ilmu yang bang bagikan. Semoga untuk wawancara ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang dunia informasi. Baik. Terima kasih bang.